Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya kasih waktu untuk bersaat teduh sejenak. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, buat pagi hari yang indah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Layakan kami Tuhan, layakan pujian kami Tuhan. Biarlah harum manis di telinga-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami mau datang Tuhan pagi hari ini di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian sembah kita buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan sembah kita buat Tuhan. Oh terima kasih. Kau sungguh indah Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
jemaat saya undang untuk bagi berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau sungguh indah, tiada kebaikanmu tiada, kasihmu tiada taranya Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselang, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari sembahlah, kami kagumi kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, tak terbatas Tuhan. Oh, biar Bapa yang mengerti, nama-Mu tinggi Tuhan. Oh, kami Tuhan, terima kasih. Oh, mari sembah Dia dengan ketulusan hati. Katakan terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat segala anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kagumi kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Hati kami Tuhan. Engkau dahsyat, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah luar biasa. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biar nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami naikkan pujian kami, nyanyi pujian bagi-Mu. Ini nyanyi kami bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu.
pertolongan bagi kita di dalam ibadah Minggu Kudus pada pagi hari ini. Biarlah datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dengarkanlah Mazmur 89 ayat 16 sampai yang 19. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, buat karya setiamu, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan pada minggu ini Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan, tetapi itu karena cinta kasih Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang satu minggu ini kami boleh lalui Tuhan. Kami boleh menikmati hari-hari yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Baik suka duka, itu semua boleh terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah itu boleh kami lewati sehingga kami boleh mengenal semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan, memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ajar kami untuk takut akan Tuhan, ajar kami untuk merendahkan diri, ajar kami untuk membuka hati pikiran kami Tuhan, mengundang hadirat-Mu hadir di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga pembaruan yang baru itu boleh terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Berkat-berkat Tuhan boleh tercurah di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh pulang membawa sukacita, membawa damai sukacita yang daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menolong kami semua yang hadir Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menguasai setiap kehidupan kami, Engkau yang memberikan hikmat pertolongan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga sukacita itu ada Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan, baik itu worship leader, singer, pemain musik, usher, pendoa syafaat, guru sekolah minggu, apapun Tuhan bagian pelayanan kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah kuasa yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada-Mu turun di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan, sehingga pelayanan kami ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi berkat buat jemaat di tempat ini. Kami doakan secara khusus Bapak Gembala kami Tuhan, yang akan membagikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kuasa, kesehatan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, sehingga firman-Nya dibagikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami yang mendengarkan firman itu boleh tertanam Tuhan, firman itu boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Tetangga kiri kanan kami yang mendengarkan juga mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, mungkin saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir Tuhan, yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan mereka sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Di minggu-minggu yang akan datang mereka boleh berkumpul bersama-sama dengan kami. Yang malas-malasan Tuhan, ketuk pintu hati mereka sehingga mereka memiliki kerinduan untuk mereka memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang mungkin saat ini sedang bekerja Tuhan, selagi pekerjaan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati mereka. Tuhan, kami serahkan sekali lagi Tuhan jalannya ibadah kami ini Tuhan. Biarlah hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh jahat iblis yang mencoba mengganggu Tuhan, singkirkan, tolak Tuhan. Sehingga biarlah nama-Mu saja Tuhan yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan adanya gereja kami di tempat ini boleh menjadi berkat untuk lingkungan kami di tempat ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdiri ya. Kita mau katakan kasih Allah tidak pernah berkesudahan buat kita. Setiap rahmat yang
semangat ya Bapak Ibu. Saya jadi nggak enak nih ada masternya di samping saya. Kita mau katakan Allah, Allahku dahsyat berkuasa. Ayo anak muda ya, bait awal ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kemuliaannya diceritakan. Yesus, 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 nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan siapa? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Silakan duduk saudara. Kita mau buka ruang kesaksian. Ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Ya, kirain kamu mau berdiri, Rio. Si Rio, ayo Rio. Ah ya. Kita mau langsung aja. Ada Oma yang ulang tahun? Ada yang ulang tahun nggak? Oh, ada. Ah, Jose. Ayo maju yo. Oh Jose aja nggak apa-apa Jose. Solo aja nggak apa-apa yuk.
buat kesaksian. Siapa tadi? Kailin katanya. Enggak, ya udah, nggak apa-apa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Allah mengerti, Allah peduli dalam segala masalah kehidupan kita. Tuhan Yesus baik. Dia pasti punya alasan untuk segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini, di dalam
selalu mengerti. Dan segala apa yang terjadi dalam hidup kami terjadi hanya karena anugerah Tuhan, terjadi atas seizin-Mu. Dan kami tahu Engkau akan memberi kekuatan dan kesanggupan kepada kami. Terima kasih Bapak. Dan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini, anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja kami kembali berdiri di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat-Mu Tuhan. Mereka untuk kami mau serahkan anak-anak kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya penyertaan perlindungan Tuhan ada bagi anak-anak kami ini dari sekarang sampai selama-lamanya, sehingga apa yang menjadi rencana-Mu ya Tuhan boleh terjadi dan terlaksana hanya karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta perlindungan, penjagaan, penyertaan-Mu turun buat anak-anak kami ini. Dijauhkan, kami patahkan segala rancangan kuasa iblis yang mencoba merusak hati dan pikiran anak-anak kami ini. Kami tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang menjadi rancangan-Mu, karena firman-Mu berkata, rancangan-Mu adalah rancangan penuh damai sejahtera. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh kemenangan. Karena itu Bapak kami minta, biarlah berkat Tuhan turun buat anak-anak kami ini. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu turun bagi anak-anak kami ini. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah apa yang menurut-Mu baik dalam diri anak-anak kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan masa depan mereka sepenuhnya dalam tangan-Mu. Karena kami sadar anak-anak kami inilah menjadi penerus gereja-Mu. Oleh karena itu Bapak sertai mereka senantiasa, sehingga kelak mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Oleh karena itu Bapak kami serahkan mereka, beri hikmat, kepintaran, kecerdasan, 10 kali lebih pintar daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Sehingga apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan jadi hanya karena anugerah-Mu. Berkati kedua orang tua mereka, apapun usaha pekerjaan mereka, diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak yang baik. Dan sebentar kami akan memberi hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari Roh Kudus Engkau beracara di tengah-tengah kami untuk menguasai hati pikiran kami, supaya kami fokus dan tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Dan biar Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat-Mu untuk kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pagi hari ini. Berkati dan urapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan firman Tuhan yang mampu memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oh sudah duduk ya. Tadi lupa untuk diminta berdiri. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Shalom. Sedikit ya. Belum semua, belum connect. Gitu dong ya. Ya, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih beri kita waktu dan kesempatan untuk kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa Tuhan masih memberikan penyertaan kepada kita di tengah-tengah kesibukan saudara, di tengah-tengah mungkin pergumulan saudara meluangkan waktu untuk boleh datang beribadah, dan saya percaya Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada saudara sekalian. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus, karena ini sudah prapaskah sebenarnya ya, udah beberapa minggu yang lalu sebenarnya masuk, kalau di gereja-gereja tua ya, mereka ada istilahnya Rabu Abu gitu ya. Kalau kita tidak merayakan Rabu Abu gitu, tapi kita akan melihat bagaimana proses ya perjalanan ketika Kristus hadir di bumi ini, dan Jumat nanti kita akan merayakan Jumat Agung, di mana puncak ya pengorbanan Kristus terlaksana di atas kayu salib, dan Minggu nanti kita merayakan Paskah di mana Kristus bangkit dari antara orang mati. Nah Bapak Ibu Saudara, karena itu pagi hari ini kita akan belajar satu bagian tema, yaitu kenapa ya, menjadi pertanyaan besar adalah kenapa Kristus mau menderita bagi kita, kan gitu ya. Kenapa Kristus rela menderita? Ya, pertanyaan-pertanyaan ini harus muncul dalam hati dan pikiran kita. Kenapa orang ada yang mau menderita, gitu ya, menyerahkan hidupnya untuk menebus kita, ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah jadi tema ini akan menjadi pelajaran buat kita pada pagi hari ini, yaitu alasan kenapa Kristus mau menderita. Nah, jadi kita akan belajar tema ini, yaitu alasan kenapa Kristus rela, ya bukan hanya mau tapi dia rela untuk menderita. Ya coba kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-2. Filipi pasal 2
ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca berganti-gantian ayat firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat katakan amin. Belum ya? Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ya, saya akan baca ayat yang ke-6, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-7. Kita akan baca secara berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Amin. Saya baca dari ayat ke-6. Demikian Tuhan, Filipi pasal yang ke-2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sama-sama. 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu, bagaimana kita melihat kerelaan, kesediaan Kristus mau datang ke dunia ini. Ya, kita gereja menganut Tritunggal, ya, kita percaya ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Ya, pelajaran ini saya sudah sampaikan. Nanti kalau masih bingung, ya saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ya, tentang konsep Tritunggal ini. Bukan kita punya tiga Allah, ya, di sorga itu bukan ada tiga Allah, tidak. Tapi satu Allah dengan 3 pribadi, ya, yang bisa kita kenal, yaitu Bapa, ya, Putra dan Roh Kudus, ya. Putra yang menyelamatkan kita dan Roh Kudus yang menyertai kita, ya, di akhir zaman ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayat yang ke-6 yang walaupun dalam kesetaraannya, ya, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, mengosongkan diri dan menjadi seorang hamba, bukan saja sebagai seorang hamba, dikatakan apa? Dan menjadi sama dengan manusia, bukan seperti manusia, Bapak Ibu, ya. Dikatakan sama dengan, ya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 2 itu sama dengan berapa? 1 tambah 1, itu sama. Berarti kalau Yesus dikatakan sama dengan manusia, berarti dia 100% manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia menjalani penderitaannya, dia menjalaninya bukan dalam keberadaannya sebagai kealahan, tetapi di dalam keberadaannya sebagai manusia. Sehingga ketika dicambuk, dia merasakan sakit gak? Sakit. Jangan pikir, oh dia kan Allah, gak sakit dong. Bukan. Ya. Dia pada saat itu dia dalam keadaannya sebagai manusia. Selama di bumi ini, kealahannya dikosongkan. Ya. Kealahannya diapakan? Ini yang disebut dengan kenosis, Bapak Ibu Saudara, mengosongkan diri. Ya, dia Allah, tapi dia tidak mempergunakan kealahannya selama dia ada di bumi ini. Makanya dia bisa, nanti kita akan pelajari, Bapak Ibu, di dalam Jumat Agung ada 7 perkataan Kristus. Ya, di situ dia katakan apa? Aku haus. Ya, dia haus, Bapak Ibu Saudara. Bahkan katakan aku lapar. Dia minta makan sama murid-muridnya nanti. Jadi kita akan pelajari bahwa memang Yesus 100% adalah manusia, tetapi dia juga 100% adalah Allah. Namun tidak mempergunakan kealahannya, tetapi dia mengosongkan dirinya demi menebus kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya sekarang adalah kenapa dia rela untuk menderita bagi kita? Ya. Kalau kita paling tidak ada 3 yang saya tulis, ya, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk meredakan murka Allah. Ya. Yang pertama apa? Meredakan murka Allah. Kenapa Allah murka? Ya. Apa yang menyebabkan Allah murka? Allah murka karena apa? Dosa. Apakah Tuhan menciptakan kematian? Ya. Saya katakan waktu saya baca kitab Kejadian, Bapak Ibu, Tuhan tidak bilang sama Adam, nanti umur 1000 tahun kamu mati. Tidak ada.
Tapi yang Tuhan katakan apa? Kalau kamu melanggar, ya, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan dan kehidupan, kamu pasti mati. Artinya apa? Seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, apa yang terjadi? Tidak ada kematian, Bapak Ibu Saudara. Paham ya di sini ya? Tidak ada kematian. Kemudian apa lagi? Tidak ada penderitaan. Betul ya? Tidak ada kematian, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Kalau Adam tadinya tidak tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Tapi karena mereka gagal dalam melakukan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan akhirnya mereka mengalami kematian. Inilah dosa awal. Dosa awal untuk kita semua. Maka setiap kita pasti sudah berdosa. Bapak Ibu Saudara. Nah, dosa, kalau kita coba buka di dalam Roma 3 ayat 23. Ini ayat-ayat yang harus kita sudah hafal ya. Roma 3 ayat 23. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Dan ingat ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kekristenan kita tidak pernah mengenal yang namanya dosa besar dan dosa kecil. Kan ada kalau di luar sana ada orang mengklasifikasikan dosa itu dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar apa? Membunuh, mencuri, berzina, ya, merampok dan lain sebagainya. Itu dosa besar. Kalau bohong, dosa kecil. Korupsi, dosa kecil, gitu ya. Jadi makanya mereka banyak orang yang tidak takut untuk melakukan dosa karena berpikir dosa besar, ada dosa kecil. Ya, tetapi kalau di dalam kekristenan tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Dosa adalah dosa. Kalau kita lihat di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan apa? Ya, sebab upah dosa adalah maut. Kita buka. Roma 6 ayat 23. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita baca ayat ini, maka ada dua sifat Allah yang kita akan dapati, yaitu apa? Yang pertama, keadilannya. Keadilannya apa? Setiap orang berdosa, upahnya maut. Itu keadilan. Itu ketetapan Tuhan. Dari kitab Kejadian sudah Tuhan bilang, kalau kamu melanggar, maka kamu pasti mati. Itu ketetapan Tuhan. Itu keadilannya Tuhan. Setiap orang yang berdosa pasti mati. Itulah murka Allah, Bapak Ibu Saudara. Tapi di satu sisi kita melihat keadilan Allah dalam ayat ini, tapi satu sisi kita juga bisa melihat kasih Allah. Pada saat yang sama, keadilan dan kasih Allah berjalan bersama-sama. Satu sisi dia murka karena dosa, tapi satu sisi dia mengasihi manusia yang berdosa. Ya Bapak Ibu ya. Jadi murka Allah yang menyala-nyala, begitu menyala-nyala melihat dosa. Dan kalau kita lihat pelajaran hamartia ya, dalam bahasa itunya Ibrani ya, Yunani saya lupa, yaitu dosa itu dipakai kata hamartiah. Ya, hamartiah itu apa Bapak Ibu artinya? Jadi bukan hanya karena membunuh, mencuri dan lain sebagainya, tapi ketika kita tidak tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau, maka kita sudah berdosa. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kita tidak tepat melakukan, bahkan melenceng. Kalau kita, misalnya ini kan lurus nih. Ini kan yang masang tehel ini bagus nih, lurus. Tapi kalau dia melenceng dari sini, ya Bapak Ibu coba lihat ya. Kalau dia melenceng garisnya dari sini, sedikit saja, 0,05 mm. Ya, melenceng sedikit aja, kelihatan nggak? Kalau pendek nggak kelihatan. Ya, kalau pendek 0,05 mm itu kecil. Ya. Tapi kalau dia terus garis lurus sampai ke sana, miring nggak jadinya? Miring. Itu namanya dosa. Dan begitulah Tuhan. Tuhan mau kita lurus ke sana, tapi kita melenceng sedikit nih. Ya, itu disebut dengan dosa, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba kita lihat betapa rentannya manusia ini terhadap dosa. Bahkan di dalam Kejadian, coba kita buka ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-6.
Ya, Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Saya suka ayat ini. Sehingga kita tidak mengenal bahwa anak bayi itu bersih putih, tidak ada dosa. No, Bapak Ibu Saudara. Bayi juga sudah mewariskan dosa awal. Ya. Bayi juga sudah mewariskan dosa awal, yaitu dari Adam dan Hawa. Coba kita buka Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5. Ya, di situ dikatakan apa? Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan katakan apa? Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi ketika dosa sudah masuk ke dalam diri manusia, maka natur manusia menjadi rusak. Ya, saya dan saudara menjadi rusak. Kenapa? Hati, kecenderungan kita senantiasa mau berbuat jahat. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Contohnya si Brian. Ya, Brian ini kalau kita minta permennya, habis ya. Ini ditaruhnya di belakang begini. Habis. Kita tahu habis apa masih ada? Masih ada. Tapi dia bilang apa? Habis. Bohong nggak itu? Mana bapaknya? Diajarin nggak? Diajarin nggak Brian untuk bohong? Enggak. Mana ada bapak yang separah begitu, kecuali kalau lagi ada orang mau nagih hutang, bilang mama nggak ada ya. Ya, ini datang nantulang kan. Nanti kalau datang nantulangmu, bilang mama nggak ada ya. Anaknya bilang ketika nantulangnya datang, mama ada. Kata mama kalau nantulang datang, bilang mama nggak ada. Ya, terus mama di mana? Ada di kamar. Nggak ada yang mengajari anak-anak kecil. Ya. Terus sampai lagi bilang pahit. Dari mana kau tahu permen pahit? Ya. Kalau pahit nggak dimakan sama dia. Ya, itu menyadarkan kita bahwa natur kita memang natur berdosa, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita rentan untuk berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Kita tidak bisa menghapus dosa kita. Ya. Paham ya? Kita tidak bisa memperbaiki dosa kita. Misal ada sebuah ketetapan begini. Dosa yang kita sudah lakukan misalnya. Kita ketahuan melanggar lalu lintas. Sekarang kan udah pakai ETLE. Cekrek, tinggal difoto, kelihatan, jelas, tidak pakai helm. Ya, tidak pakai helm, platnya mati. Ya, ketika datang surat. Terus saudara ketika dapat surat itu, surat tilang, saudara dalam 1 minggu itu, saudara berbuat baik. Ya, saudara baik ke tetangga, ya, baik semua ke tetangga, pokoknya seminggu itu saudara buat baik. Terus ketika masuk ke tahap pengadilan, ya, saudara datang ke Samsat, kemana? Ke pengadilan, saudara bawa saksi-saksi, ya, bawa tetangga-tetangga yang saudara baikin seminggu kemarin. Waktu hakim bilang, kamu melanggar tilang. Oh Pak Hakim, saya tahu saya melanggar, tapi seminggu ini saya sudah berbuat baik Pak Hakim. Tanya aja ini tetangga saya. Kira-kira hakimnya bilang apa? Dihapus nggak itu? Enggak lah. Ya, ada sanksinya. Pelanggaran tetap pelanggaran, ada sanksi. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada satu istilah lagi begini, misalnya kita mau ceplok telur, ya, kita mau bikin telur yang banyak gitu ya. Kita nggak sadar setelah telur kelima itu kemasukan telur yang busuk. Ya. Kira-kira untuk membuat supaya bagus gimana ini? Kita masukin telur lagi, saudara misalnya udah tahu ini telur busuk, saudara masukin 10 lagi telur yang bagus. Kira-kira rasanya masih enak nggak? Enggak. Ya, makanya firman Tuhan berkata apa? Sedikit ragi menghamirkan adonan. Sedikit dosa merusak kita Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah dosa. Maka Tuhan murka akan dosa. Dan di dalam kekristenan itu dosa itu luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bukan hanya dosa perbuatan. Ya, tapi ada dosa perkataan dan juga ada dosa pikiran. Coba kita lihat ya. Ya, ini jenis-jenis dosa, Kalau jenis-jenis makanan masih enak ya. Ini kita bicara tentang jenis dosa. Ya, yang pertama kita lihat bahwa dosa karena pikiran dan hati. Ya.
Yang gampang saja, Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dosa nggak ini? Dosa, Bapak Ibu Saudara. Baru lihat, ya, baru lihat dan pengen, misalnya Pak Anugrah nih, ih, cantik juga ya, Bahenol ya, udah dosa loh Pak. Ya, sesuai dengan firman Tuhan sudah tapi bukan hanya laki-laki doang ya, perempuan juga. Iya dong, perempuan juga. Suamiku buncit ke depan. lihat laki-laki yang badannya sispek, mantap ya, berotot ya. Ada juga Bapak Ibu. Padahal belum tentu yang berotot itu laki-laki tulen. Ya, sekarang banyak laki-laki berotot tapi tulangnya tulang lunak. Ya melambai. Ya, aduh parah ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Jadi dosa melalui hati. Baru kita mikir dan tersimpan dalam hati, kita sudah berdosa. Bayangkan betapa harus kudusnya kita harus hidup. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangankan berbuat, mikir aja. Ya, Frans kan suka keluar kota ini. Gitu ya. Ya, suka keluar kota ke Manado. Manado ceweknya cakep-cakep Frans. Kata orang. Istrinya langsung lirik. Ya. Pasti kalau kita takut Tuhan dan teman kita tidak takut Tuhan, itu yang bahaya. Ya. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, ayolah keluarlah sebentar lah. Ayolah main ke sana lah sebentar lah. Ya, itu yang merusak. Ya. Jangankan kita sudah pergi, baru mikir aja sudah dosa. Itu dosa dalam hati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara dikatakan apa? Dosa karena ucapan. Udah jelas. Ya, kalau kita lihat di dalam Yakobus, Saudara nanti baca di rumah ya. Yakobus pasal yang ke berapa ya? Yang ketiga atau keempat, dosa karena lidah. Dosa karena ucapan. Banyak nggak orang yang jatuh karena dosa ucapan? Banyak banget. Ya, kita nggak sadar sudah menyakiti hati orang lewat perkataan kita. Saya kadang-kala Bapak Ibu jujur, pada akhirnya ketika saya bicara, habis bicara dengan orang, saya suka mikir, iya, orang ini yang saya ajak ngobrol sakit hati enggak ya? Jadi saya suka, karena saya trauma, jujur saya trauma. Karena waktu itu sebelum saya masuk teologi, saya sekolah Alkitab GPDI ya. Saya sekolah Alkitab GPDI, kami tinggal di asrama. Dan saya punya teman karib 4 orang. 4 orang, saya orang Batak, yang kedua orang Ambon, yang ketiga orang Manado, yang keempat orang Jawa. Ya maaf Mas Wahyu ya. Ini teman karib ya, 4 sekawan katanya. Ya, pokoknya kami kemana-mana pergi bareng, makan bareng gitu ya, puasa bareng gitu. 4 orang ini, Batak, Ambon, Manado, dan Jawa. Batak, Ambon, Manado sifatnya hampir sama, keras, ya ngomong nggak ada lembut-lembutnya. Ya, nggak ada lembut-lembutnya kayak mau makan orang gitu ya. Jawa lembut, ya. Lembut banget dia. Badannya besar Bapak Ibu, badannya besar tapi ngomongnya lembut. Ya. Tapi waktu saya foto kemarin, kok jadi sama ya? Saya pikir kok jadi sama tinggi kami. Dulu dia besar, mungkin karena saya waktu itu kurus ya, krempeng. Ya benar-benar krempeng. Tapi waktu kami ketemu pelayanan di Kalimantan, dia ada besar sama gitu ternyata. Tapi waktu itu saya melihat dia begitu besar. Ya, jadi kami 4 orang ini. Nah, udah berjalan waktu kurang lebih kami teman baik itu hampir 6 bulanan lah. Ya 6 bulanan. Tiba-tiba dia nggak mau ketemu dengan saya. Yang orang Jawa. Saya nggak tahu kenapa. Kok ada yang nggak mau ketemu ya, dia bilangnya. Saya paksa mau ketemu. Dia bilang jangan kamu ketemu, jangan sampai aku lihat kamu ya. Kata. Saya kaget juga. Ya, pada akhirnya karena kami 4 sekawan ini, teman saya yang 2 berinisiasi lah untuk mendamaikan. Jadi kami duduk berempat, ngobrol. Saya tanya dong, Mas, namanya Mas Yonatan. Mas Yo, marah kenapa sih Mas Yo? Saya bilang.
Kamu ya katanya, dia ambil kursi Bapak Ibu Saudara. Kamu ya, dia mau hantam saya. Saya kaget juga. Kenapa? Saya bilang, ada apa sih Mas? Kamu tuh, ngomonganmu tuh loh, bikin saya sakit hati katanya. Wah Bapak Ibu dari situ saya, omongan yang mana? Pokoknya dia ngoceh lah ini. Bo yang ngomong kayak gitu loh. Ini udah 6 bulan disimpan-simpan. Nah jadi dari situ Bapak Ibu, kadang-kala saya akhirnya mulai habis ngomong, pikirin. Kebalik sih ya, harusnya mikir dulu baru ngomong. Tapi kadang-kala kalau kita bicara kan suka kebablasan gitu ya. Baru setelah selesai ngomong baru mikir, baru sadar. Makanya firman Tuhan di dalam Amsal berkata begini, di dalam banyak kata-kata, ya, di dalam banyak ngomong perkataan, terdapat banyak kesalahan. Ya, itu memang firman Tuhan luar biasa lah ya. Jadi ini dosa karena perkataan, dosa karena lidah. Ya, dosa nggak itu? Dosa Bapak Ibu Saudara. Terus apa lagi dikatakan firman Tuhan? Dosa. Dosa karena perbuatan, apalagi kalau sudah berbuat, sudah jelas berdosa. Ya. Nah, bayangkan begitu rentannya kita manusia ini untuk jatuh dalam dosa. Saya mau tanya, ada nggak di antara kita yang bisa untuk tidak berdosa? Ya, saya pun tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita lihat satu firman Tuhan ya, coba buka 1 Yohanes, Yakobus 4 ayat 17. Ini salah satu definisi dosa juga di dalam Alkitab. Ya, kita belajar dosa dulu. Ya, sama-sama kita baca. Yakobus 4 ayat yang ke-12. Baca sama-sama, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kejam kali ya. Ya. Kita nggak berbuat baik, kita mampu lakukan, tapi kita tidak mau lakukan, dikatakan apa? Kita berdosa loh. Kita bisa tolong orang, tapi kita tidak mau tolong orang. Firman Tuhan katakan apa? Kita berdosa. Ya. Makanya kadang-kala kalau ada orang yang paling agak susah nolak kan kalau ada orang minjem duit. Betul ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ada yang bilang, aduh udah gak bisa makan lah. Nah kalau udah ngomong gitu udah susah. Ya. Padahal kita tahu orang ini pasti gak bisa balikin, gak bakalan balikin. Ya. Ya kadang-kala minjem sekian. Bagaimana caranya supaya kita gak berdosa? Ya. Gak dikasih, kasihan. Dikasih pasti gak bakalan dibalikin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya, saya kadang-kala bilang sama istri, kasih apa yang mampu kita kasih. Jangan seperti permintaannya, seharusnya seperti itu. Misalnya dia minta 500.000, misalnya pinjam 500.000, ya kita bilang, pakai aja ini 100.000. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak berdosa. Kita bilang gak ada uang kita, ada. Ya kan? Ya, gak mungkin kita bilang gak ada. Ya, saya selalu bilang sama istri, jangan kita bilang nggak ada, tapi berapa yang ada, kan gitu ya. Misalnya 500.000 ya kasih tahu, uang kami tinggal 500.000, ya kalau mau ya 100.000, kan gitu Bapak Ibu. Ya, nah supaya kita tidak berdosa. Karena apa? Firman Tuhan bilang, kita tahu berbuat baik, kita tidak mau lakukan dosa. Jadi kalau ada orang bilang jadi orang Kristen itu gampang, enak, itu orang yang tidak mengerti firman. Nah oleh karena itu bagaimana semua hal ini? Maka dikatakan kita butuh pendamaian dengan Allah. Kita butuh bagaimana supaya Allah tidak murka dengan kita. Ya, kita tidak bisa berbuat baik. Ya, makanya dikatakan apa? Keselamatan itu bukan karena perbuatan baikmu, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, ya, kemurahan Tuhan. Nah, oleh karena itu dikatakan yang pertama, kenapa Kristus mau menderita? Supaya dia meredakan murkanya Allah. Ya. Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Kalau dalam bahasa teologinya dipakai kata propisiasi, Bapak Ibu Saudara. Propisiasi itu apa? Mendamaikan, meredakan murkanya Allah. Menjadi korban pengganti sebagai ganti murkanya Allah.
Seharusnya Tuhan murka sama kita, dialihkan murkanya kepada Kristus. Dan siapa korban yang sempurna untuk meredakan murka Allah? Bukan kambing domba, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi harus korban yang sempurna. Kemarin kami sudah lewati baca kitab Imamat. Ya, Kejadian Keluaran, ya sekarang masuk Bilangan. Imamat itu Bapak Ibu Saudara bicara tentang korban-korban. Ya, tentang korban-korban. Bagaimana korban penebus salah, penebus dosa, korban penghapus kesalahan, korban pendamaian dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat syarat untuk sebuah korban itu boleh dijadikan adalah apa? Tidak boleh bercacat celah. Ya, jadi misalnya domba itu nggak boleh kakinya timpang, ya, nggak boleh pincang, matanya nggak boleh buta sebelah, kupingnya nggak boleh lebar sebelah. Bayangkan, sebegitu harus sempurnanya. Padahal itu korban yang sementara. Maka korban yang sempurna yaitu harus dari Yesus sendiri, ya Bapak Ibu. Siapa Yesus? Dari pribadinya sendiri, ya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu dan sampai sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Inilah kasih itu. Ya, dikatakan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita tidak bisa mencari Allah. Harus Allah yang mencari kita. Ya, Saudara ingat, kita nggak bisa milih Tuhan. Karena kita orang berdosa. Jadi kalau saudara bisa duduk di sini, karena saudara adalah orang pilihan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara orang pilihan, saya orang pilihan. Ya, sehingga saya bisa mengenal Kristus karena Allah memilih saya. Saudara kalau lihat dosa tadi, ketika saudara menyadari saudara dipilih, saudara begitu mengucap syukur. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya panjang banget Bapak Ibu ya, tapi saya singkat-singkat saja ya. Yang kedua, kenapa Yesus mau menderita? Untuk menunjukkan kekayaan kasih dan anugerah Allah bagi orang berdosa. Untuk menunjukkan kasih dan keanugerah Allah bagi orang berdosa. Dikatakan bahwa Roma 5 ayat 7 sampai 8, ya saya akan bacakan ya Roma 5 ayat 7 sampai 8 dikatakan apa? Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Betul nggak? Kalau orang Batak itu ya rata-rata sih dikatakan suka bela teman, ya. Makanya ada lagunya hancur demi kawan, relanya aku katanya. Ya, itu lagu sih ya. Tapi banyak juga orang kayak gitu. Nggak tahu ya, seperti kasusnya siapa ini? Si Daniel siapa? David ya. Si David yang ditendang sama siapa? Mario. Ada satu temannya itu orang Batak, si Shane Lucas, itu orang Batak, nggak punya apa-apa, ya, tapi karena demi teman mau ikut-ikutan, akhirnya dia hancur lah, ya, masuk penjara juga Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang-orang kayak gitu, solidaritas tapi solidaritas yang salah, ya, solidaritas yang salah. Nah, kalau kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, dikatakan kembali bahwa Allah murka, ya. Yesus datang supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, ya. Menunjukkan kekayaan anugerah. Dikatakan sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ya, kenapa si Shane mau ikut-ikutan? Karena mungkin si Mario baik, ya, suka jor-joran kasih duit. Betul ya? Tapi kalau orang yang benar, orang yang jujur, ada nggak orang yang mau bela? Sedikit dan susah. Ya, makanya firman Tuhan katakan begitu. Tetapi mungkin orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang harus kita lihat. Ya. Besarnya kasih Allah kepada kita bisa ditunjukkan melalui dua hal. Pertama, melalui besarnya pengorbanannya untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, besarnya ketidaklayakan kita dalam mendapatkan keselamatan darinya. Ya, kalau kita lihat dua besarnya pengorbanannya bagi kita. Yang pertama tadi dikatakan apa? Melalui pengorbanannya yang begitu besar. Ya, makanya ada perjalanan perjalanan salib. Kalau istilahnya
bukan Via Dolorosa, Bapak Ibu Saudara. Ya, melewati jalan-jalan salib Kristus. Ya, kalau ada berkat memang kita, kalau bisa kita ke Israel gitu ya. Ya, ziarah. Ya, kita perlu, kenapa? Kita mau menapaki jejak-jejak Kristus. Apalagi Via Dolorosa, karena itu jalannya naik ke bukit, Bapak Ibu Saudara ya. Naik ke bukit dari kota Yerusalem, Bukit Golgota. Namanya juga bukit, berarti di atas ya. Bukit nggak mungkin di bawah, kecuali kampung saya. Kampung saya namanya tebing tinggi, tapi selalu kebanjiran. Namanya tebing. Tebing rendah apa tinggi? Tinggi. Ya, tapi bisa kebanjiran, Bapak Ibu Saudara. Nama salah itu. Seharusnya bukan tebing tinggi namanya, tebing apa? Udah tebing tinggi lagi. Ya, tapi setiap hujan banjir, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya dibikin apa? Tebing rendah. Ya. Nah, Via Dolorosa ke Golgota, ya, jalan salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana penderitaannya, begitu besarnya pengorbanannya. Ya, nanti kita akan bahas ini di Jumat Agung. Ya. Yang kedua, bagaimana ketidaklayakan kita untuk menerima pengorbanan itu sebenarnya. Rusak kita. Ya. Kalau kita lihat hidup kita, sebenarnya kita tidak layak, tapi Yesus melayakkan kita. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya, kita buka Efesus 5 ayat 2. Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagaimana Kristus telah mengasihi. Bukan hanya dengan perkataan, Bapak Ibu Saudara. Saya suka tanya, kasih itu apa sih? Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani kan kita tahu ada 4 kasih. Ya, kasih storgela, kasih agape, kasih pelea, dan kasih eros. Kan gitu ya. Tapi apa sih makna kasih sebenarnya? Arti kasih menurut saudara? Ya, kalau saya, kasih itu adalah apa? Korban. Iya kan? Namanya kasih. Kasih kalau tidak sampai merasa ada korban, berarti belum kasih. Misalnya saudara ngasih persembahan. Ya, ngasih persembahan. Ya, saudara kasih 2.000 misalnya. Ya. Saudara merasa kehilangan nggak 2.000? Enggak lah. Orang bayar parkir aja di Indomaret 2.000. Ya. Kalau saudara cuma beli beli ciki harga 5.000. Ya, kadang kalau di parkiran Indomaret luar biasa ya. Kita beli ciki yang 5.000, parkirnya 2.000, hampir gedean parkirnya. Ya. Apalagi kalau kita nggak beli apa-apa, dimintain parkir juga. Ya. Tapi ketika saudara merasa ada yang hilang nggak dari diri kita kok 2.000? Enggak. Ya. Berarti saudara belum mengasihi Tuhan dong kalau gitu. Ya, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita belum merasa ada sesuatu yang hilang dari kita, maka saya katakan itu bukan kasih. Ya. Makanya ketika Yesus melihat persembahan janda yang memberi 3 keping kita duit ya dikatakan ya, kita 3 keping uang itu, perak itu, dikatakan apa? Perempuan ini memberi lebih banyak. Ya. Dia memberi yang paling terbesar daripada mereka. Padahal dia kasih 3 perak doang. Kenapa? Karena itu cuman itu duitnya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan kasih itu ada rasa korban dari diri kita. Orang ngasih persembahan 20.000. Ini 20.000 nih. Nah, berarti saudara ketika berani lakukan itu berarti saudara sudah korban. Namanya korban. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita bawa korban. Ya, terimalah persembahan kami, korban. Ya, amin. Ya, kok Bapak ini khotbahnya melenceng ke situ katanya. Bukan nyinggung Bapak Ibu ya, enggak. Tapi saya mau katakan bahwa kasih itu harus berkorban. Namanya kasih. Kristus mengasihi kita, berkorban enggak dia? Korban. Ya, tapi saudara datang ke sini juga korban enggak? Korban. Ya, lebih enak tidur kok.
ya, tapi saudara datang juga korban. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kasih itu adalah korban. Begitulah Kristus juga yang sudah mengasihi kita, mengorbankan diri, ya mati di atas kayu salib demi menebus saya dan saudara. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebentar, mana ini? Ya, di sini dikatakan begini, kematian Kristus tidak hanya menunjukkan kasih Allah, tetapi juga merupakan pernyataan tertinggi dari kasih Kristus sendiri bagi semua orang yang menerima kasihnya sebagai milik pusaka mereka. Orang-orang Kristen mula-mula yang paling menderita karena mereka menjadi Kristen. Menjadi fakta ini, Kristus mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus bukan hanya untuk mengubahkan hidupmu yang miskin menjadi kaya. Ya, sekarang saya melihat ada foto meme ya, di salib Kristus digantungin ada tas Gucci, ada Prada gitu ya, ada jam Rolex, ada barang bermerek-merek semua. Karena apa? Karena orang-orang yang mengajarkan teologi kemakmuran hanya mengejar untuk kemakmuran, padahal penderitaan Kristus bukan untuk itu Bapak Ibu Saudara. Kematian Kristus bukan untuk itu, tetapi kematian Kristus untuk meredakan murkanya Allah dari kita. Ya, marahnya Allah dari kita. Betapa marahnya. Saudara, kata marah itu, marahnya Allah itu sudah, nanti kita belajar ya. Ada dua dipakai kata bahasa Yunaninya, dan salah satunya marah itu udah mau dia tumpahkan gitu loh. Saudara pernah nggak marah yang sudah meluap-luap, sudah mau tumpahkan? Pernah ya, geram banget, memang udah, pulang kau, kan gitu ya. Pernah ya, pokoknya kau pulang, habis kau kumarahi, udah siap-siap kita. Bener, udah siap-siap, betul ya. Begitu datang anak kita yang misalnya bikin mau marah sama kita, bukan lagi marah, habis dibal-bali. Ya, itu marah, ya, itu kecenderungan marah, tapi Tuhan marahnya lebih lagi. Ya, bayangkan Tuhan sudah begitu marah, tapi di kemarahannya, di murkanya, dia juga masih punya kasihnya. Ya, tentu saudara juga jika marah, sampai membunuh anakmu. Walaupun ada juga orang-orang yang sampai membunuh anaknya, betul ya? Tapi saya harap di sini tidak ada. Amin. Nah, inilah kebenaran firman bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa Kristus rela menderita? Yang pertama, dia rela menderita supaya murka Allah reda terhadap kita. Yang kedua, supaya apa? Kita melihat bagaimana kemurahan Allah, ya, anugerah Allah dicurahkan kepada kita. Dan yang ketiga, untuk kita mengetahui, menyadari bagaimana kasih Kristus ada dalam diri kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah. Marilah kita kembali mengingat kasih Kristus dalam diri kita, sehingga kita semakin mengasihi Dia dan kita menyadari bahwa saya orang berdosa, saya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena anugerah Tuhan, kematian Kristus, sehingga saya menjadi orang yang dilayakkan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita tidak berdaya karena dosa kita, ada satu kuasa yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita nyanyikan pujian ini menjadi respon kita untuk kebenaran firman. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku,
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dari awal kita akan pujiin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri semuanya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku sekali lagi katakan, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus Kristus, dan terpujilah Engkau Roh Kudus yang sudah menyelamatkan kami orang-orang berdosa, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Kami yang tadinya harus mendapatkan murka Allah, tetapi karena kasih-Mu yang melihat ketidakberdayaan kami, maka Engkau datang menyelamatkan kami. Maka Engkau Kristus mengorbankan diri-Mu untuk meredakan murka Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan kalau nanti hari Jumat kami akan memperingati kembali bagaimana penderitaan-Mu, Engkau sampai mati di atas kayu salib. Biarlah kami senantiasa mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami orang yang berdosa, kami orang yang tidak layak, tetapi Engkau layakkan kami untuk menerima anugerah keselamatan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami sudah terima firman-Mu, dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Mas Budi.